Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube English with Novita. So today we are going to learn about part of speech yang pronoun atau kata ganti. Oke, kita lanjut ke definition. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata-kata yang bersifat terus-menerus sehingga kalimat menjadi lebih ringkas dan juga lebih efektif. Saat kita ingin menyebutkan seperti Maudi is beautiful, Maudi is smart, Maudi is diligent. So, untuk kalimat kedua akan lebih efektif, akan lebih enak didengar saat kita menggunakan pronoun atau kata ganti. Jadi seperti Maudi is beautiful, she is smart, and she is diligent. She di sini difungsikan sebagai pronoun atau kata ganti ya. Itu adalah definisi dan juga fungsi dari pronoun atau kata ganti. Lalu kita beralih ke macam-macam pronoun. Ada subject pronoun, kata ganti orang atau benda pada posisi subjek. Lalu ada object pronoun, kata ganti orang atau benda pada posisi objek. Lalu ada possessive adjective, penunjuk sifat kepemilikan. Possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Dan yang terakhir ada reflexive pronoun atau menjelaskan sesuatu untuk diri sendiri. Ya, yang pertama ada subject pronoun. Ada I, you, we, they, he, she, and it. Ya, biasanya ini berada di awal kalimat ya. Kita juga sering jumpai dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris ya pronoun sebagai subjek. Lalu ada object pronoun me, you, us, them, her, him, and it. Possessive adjective my, your, our, their, her, his, its. Lalu ada possessive pronoun mine, yours, ours, theirs, hers, his. And reflexive pronoun myself, yourself, ourselves, themselves, herself, himself, and itself. Oke, yang pertama ada subject pronoun atau kata ganti yang mana posisinya sebagai subjek. Oke, kita lihat yang pertama ada I atau saya. Contoh kalimatnya I live in Jakarta. You, kamu. You will go to the zoo. We, kami. We swim in the pool. They, mereka. They worked in Bandung. He, dia laki-laki. He watches TV. She, dia perempuan. She studies English grammar. It, ini atau untuk hewan atau untuk benda ya. It eats fish. Lalu ada object pronoun atau kata ganti yang posisinya sebagai objek. Contohnya ada me. Give the apple to me. Me di sini sebagai objek. Berikan apel itu padaku. Ku-nya di sini objek. You, Randy gives you a gift. Us, you will never see us again. Them, I love them. I love them. Her, he talks to her. Him, I called him. It, I like it. Nah, biasanya ini posisinya sebagai objek itu adalah contoh dari objek pronoun. Lalu ada possessive adjective. Possessive adjective adalah kata-kata yang digunakan untuk mengatakan kepemilikan. Kata ganti milik ini tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus diikuti oleh kata benda. Kita lihat di tabelnya. My titik-titik-titik. Nah, titik-titik ini kita isi
dengan noun ya, karena tidak bisa berdiri sendiri. Possessive adjective harus diikuti dengan noun atau kata benda. Contohnya, I can't find my handphone. Aku tak dapat menemukan handphoneku. Nah, handphone di sini itu noun, sebelumnya juga my plus noun, my handphone. Nah, contohnya di contoh pertama lalu ada your. Is this your bag? Your bag. Your plus noun. Nounnya mana? Bag. Ya, tas. Apakah ini tasmu? Lalu ada our. Our house is new. There, the children are playing with their doll. Her phone is ringing. He is wearing his hat. The company increased its profits. Ya, biasanya diikuti dengan noun. Ya, possessive adjective biasanya diikuti dengan noun atau kata benda. Lalu ada possessive pronoun. Nah, yang tadi adalah possessive adjective, yang ini adalah possessive pronoun. Possessive pronoun sebagai kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Kata ganti kepemilikan dapat berbentuk independen, di mana kata ganti independen dapat berdiri sendiri tanpa tambahan objek di belakangnya. Nah, kalau tadi kan possessive adjective harus diikuti oleh kata benda. Nah, di sini possessive pronoun dapat berdiri sendiri dan tanpa tambahan objek di belakangnya ya. Jadi tidak ditambah dengan objek ataupun noun di belakangnya. Oke, kita lihat contohnya. Mine, milikku. This book is mine. Buku ini milikku. Yours, milikmu. The house look expensive. Is it yours? Nah, rumah itu terlihat mahal. Apakah itu milikmu? Nah, milikmu, yours. Ya, lalu ada ours, milik kita. Do you know which table is ours? Apakah kamu tahu yang mana meja kita, punya kita? Lalu ada theirs, milik mereka. It was not your fault, but theirs. Hers, these shoes are not hers. His, this book are his. Ya, semoga mudah dipahami ya. Lalu kita beralih ke reflexive pronoun. Nah, ini yang terakhir, reflexive pronoun adalah kata ganti subjek yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. Jadi digunakan untuk menunjukkan subjek dan juga objeknya adalah benda atau orang yang sama. Myself, ya, diriku sendiri. I pay for myself. Yourself, dirimu sendiri. You will hurt yourself. Ourselves, we book a car ourselves. Themselves, they built a house themselves. Herself, she carries those boxes herself. Himself, he likes to boast about himself. Itself, the cat is licking itself. Ya, itu adalah contoh dari reflexive pronoun. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami tentang pronoun atau kata ganti dalam bahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton.